Merancang tenaga penjualan. Bentuk asli dan paling tua pemasaran langsung adalah kunjungan penjualan lapangan. Istilah perwakilan penjualan mencakup 6 posisi, yaitu diantaranya: yang pertama, pengirim atau deliver, yaitu wiraniaga yang tugas utamanya adalah mengirimkan produk dalam bentuk air, bahan bakar, dan minyak. Yang kedua, pengambil pesanan atau order taker. Pengambil pesanan dalam berdiri di belakang konter, atau pengambil pesanan luar menelpon manajer pasar swalayan. Yang ketiga, missionaries atau missionary, wiraniaga yang tidak diharapkan atau diizinkan mengambil pesanan, tetapi bertugas untuk membangun citra baik atau mendidik pengguna aktual atau potensial. Yang keempat yaitu teknisi atau technician, yaitu wiraniaga dengan tingkat pengetahuan teknis yang tinggi. Yang kelima yaitu pencipta permintaan atau demand creator, yaitu wiraniaga yang bergantung pada metode kreatif untuk menjual produk berwujud. Dan yang keenam yaitu penyedia solusi atau solution vendor, yaitu wiraniaga yang keahliannya menyelesaikan masalah pelanggan, seringkali dengan sistem produk dan jasa perusahaan. Tujuan dan strategi tenaga penjualan. Yang pertama, perusahaan harus menjelaskan tujuan tenaga penjualan secara spesifik. Alokasi spesifik tergantung pada jenis produk dan pelanggan, tetapi tanpa memperhatikan konteks penjualan, wiraniaga harus melaksanakan satu atau lebih tugas khusus, di antaranya mencari calon pelanggan atau prospek, menentukan sasaran, mengomunikasikan, menjual, melayani, mengumpulkan informasi, dan mengalokasikan. Yang kedua, perusahaan harus menempatkan tenaga penjualan secara strategis sehingga dapat berhubungan dengan pelanggan secara tepat pada saat yang tepat. Seorang wiraniaga harus tahu bagaimana caranya menganalisis, mengukur potensi pasar, mengumpulkan intelijensi pasar, dan mengembangkan strategi dan potensi pasar. Setelah perusahaan memilih pendekatan, perusahaan dapat menggunakan tenaga penjualan langsung atau direct atau tenaga kerja kontraktual. Struktur tenaga penjualan. Strategi tenaga penjualan mempunyai implikasi bagi strukturnya. Perusahaan yang menjual satu lini produk ke suatu industri pengguna akhir dengan pelanggan di banyak lokasi dan menggunakan struktur teritorial. Perusahaan yang menjual banyak produk ke berbagai jenis pelanggan mungkin memerlukan struktur produk atau pasar. Beberapa perusahaan memerlukan struktur yang lebih kompleks. Ukuran tenaga penjualan. Para tenaga penjualan harus dapat mengukur dan menentukan berapa jumlah beban kerja yang dapat dia jangkau melalui pendekatan. Tahap-tahap pendekatan beban kerja terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, mengelompokkan pelanggan ke dalam kelas dan ukuran. Yang kedua, menentukan frekuensi kunjungan yang diinginkan. Yang ketiga, mengalihkan jumlah pelanggan dalam setiap kelas ukuran dengan frekuensi kunjungan bersesuaian untuk mendapatkan total beban kerja. Yang keempat, menentukan rata-rata jumlah kunjungan yang dapat dilakukan wiraniaga per tahun. Yang kelima, membagi total kunjungan per tahun yang diperlukan dengan rata-rata kunjungan tahunan yang dilakukan oleh wiraniaga untuk mendapatkan jumlah yang dibutuhkan. Kompensasi tenaga penjualan. Untuk mendapatkan tenaga penjualan yang berkualitas, perusahaan harus memberikan kompensasi yang menarik bagi wiraniaga. Perusahaan harus menghitung komponen kompensasi, yaitu jumlah tetap dan jumlah variabel. Tunjangan pengeluaran memungkinkan wiraniaga mendapat pengganti biaya dari biaya operasional yang harus diberikan oleh perusahaan. Mengelola tenaga penjualan. Adapun 5 tahap yang terlibat dalam pengelolaan tenaga penjualan, yaitu yang pertama, merekrut dan memilih wiraniaga. Yang kedua, melatih wiraniaga mengenai teknik penjualan dan produk.
Yang ketiga, mensupervisi wiraniaga dan membantu wiraniaga menggunakan waktu mereka secara efisien. Yang keempat, memotivasi tenaga penjualan dan menyeimbangkan kuota penghargaan dalam bentuk uang atau motivator tambahan. Yang kelima yaitu mengevaluasi kinerja penjualan perorangan dan kelompok. Prinsip penjualan personal. Penjualan personal ialah seni kuno. Meskipun demikian, wiraniaga efektif saat ini mempunyai lebih dari sekedar insting. Mereka dilatih dalam metode analisis dan manajemen pelanggan. Setiap wiraniaga diajarkan metode SPIN untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pertanyaan seperti berikut. Yang pertama, pertanyaan situasi atau situational question. Ini menanyakan tentang fakta atau mengeksplorasi situasi pembeli. Yang kedua, pertanyaan masalah atau problem question yang berhubungan dengan masalah, kesulitan, dan ketidakpuasan yang dialami pembeli. Yang ketiga, pertanyaan implikasi atau implication question. Ini menanyakan tentang konsekuensi atau pengaruh masalah, kesulitan, atau ketidakpuasan pembeli. Yang keempat, pertanyaan kebutuhan atau need payoff question. Ini tentang nilai atau kegunaan solusi yang direncanakan. Ada beberapa langkah-langkah utama dalam penjualan efektif, yaitu yang pertama, mencari calon pelanggan atau memprospek dan mengkualifikasikannya. Yang kedua, pra-pendekatan. Yang ketiga, presentasi dan demonstrasi. Yang keempat, mengatasi keberatan. Yang kelima, penutupan. Yang keenam, tindak lanjut dan pemeliharaan.